warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Mariza, sekolah penempatan di SD Negeri 120/3 Kementerian Darat dengan dosen DPL yaitunya Bapak Afan Yusra SPD MPD. Nah, pembekalan hari ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023. Nah, pada sesi pertama yaitunya asesmen literasi dan numerasi di sekolah oleh Rahma Zulaiha memaparkan bahwasanya yang pertama, asesmen dan pembelajaran mengenai 1. Rencana mengajar, proses belajar mengajar, asesmen, dan yang terakhir yaitunya analisis dan umpan balik. Tentunya, asesmen dapat dilakukan untuk yang pertama, untuk mengetahui hasil belajar, kemudian untuk menyusun strategi belajar, dilihat dari hasil-hasil belajar yang telah dilaksanakan oleh peserta didik maupun hasil dari tugas-tugas peserta didik, dan yang terakhir sebagai sarana belajar. Nah, prinsip dari asesmen ini yaitunya valid, reliable, adil, fleksibel, dan memberikan umpan balik. Asesmen hasil belajar dibuat guru untuk memperoleh data capaian pembelajaran siswa, untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar. Sedangkan untuk satuan pendidikan, selain bertujuan untuk hal yang sama dengan yang dilakukan oleh guru, juga dalam memperoleh penilaian akhir yang berguna sekali untuk pemenuhan laporan. Kemudian, ada asesmen diagnostik nih. Asesmen diagnostik ini ada yang non-kognitif, di mana kegiatan persiapan yaitu yang pertama, menyiapkan alat bantu gambar-gambar yang mewakili emosi. Kemudian, membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa, dan pelaksanaannya bisa dengan bercerita, menggambar, dan menulis yang dilakukan oleh siswa tentunya. Nah, tindak lanjut bisa dengan identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif, dan kemudian ajak berdiskusi dengan 4 mata. Nah, ada asesmen diagnostik kognitif. Nah, di mana persiapannya yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai tujuan pembelajaran. Kemudian, mengumpulkan informasi tentang penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir yaitunya menentukan teknik asesmen yang akan dilakukan. Pelaksanaan dalam asesmen diagnostik kognitif yang pertama mengolah data, kemudian menetapkan skor, menginterpretasi data, dan yang terakhir membuat hasil. Tindak lanjut yang bisa dilakukan yaitunya memberikan umpan balik. Kemudian ada juga memberikan tindak lanjut dan memberikan tindak lanjut serta solusi dari adanya hal-hal yang ingin kita perbaiki. Nah, mengenai hal tadi, adanya numerasi. Kita menyinggung numerasi yaitunya kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, level kognitif yang terdapat dalam asesmen ini yaitunya konsep pemahaman yang pertama, yang kedua yaitunya aplikatif, dan yang terakhir level ketiga yaitunya penalaran. Nah, di sini kita juga akan menyinggung tentang literasi. Literasi ini adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi produktif di masyarakat. Sesi kedua mengenai konsep dasar literasi oleh Ibu Zulfa Sakhia, di mana yang pertama miskonsepsi dan malpraktik literasi di sekolah, yaitunya adanya membaca dengan membunyikan huruf tanpa visualisasi makna, membaca 15 menit sebelum belajar, selebrasi literasi yaitunya foto-foto dengan buku, menghasilkan karya yang berorientasi pada kuantitas bukan proses. Nah, literasi di Indonesia bentuknya melek huruf seperti membaca tapi tidak memahami, kemudian cara mengajar membaca yang masih konvensial, serta ketidaksediaan bahan bacaan yang bermutu. Adanya breakthrough yang berupa GLN, GLS, TBM, dan kampus mengajar.
Nah, literasi ini juga bisa kita artikan sebagai kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol visual, auditory, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Hal itu merupakan pengertian oleh ILA tahun 2016. Membaca dalam gerakan literasi nasional, yang pertama bisa dengan intensive reading pembelajaran, yang kedua dengan extensive reading, yaitunya pembiasaan dan pengembangan. Dan juga ada kontinum pembelajaran literasi berupa belajar membaca dan membaca untuk belajar. Penguatan literasi yaitunya yang pertama, memetakan kemampuan literasi, memberikan intervensi, memberi materi yang sesuai, mengajarkan strategi membaca, memahami, dan mendalami teks di semua mata pelajaran. Nah, literasi lintas kurikulum melalui pendekatan proyek bisa dengan beberapa langkah, yaitunya langkah pertama, mengenali permasalahan. Langkah kedua, merumuskan fokus permasalahan. Tentunya permasalahan ini kita ambil di lingkungan sekitar kita saja. Ketiga, merancang proyek, kemudian melakukan riset, dan menganalisis data. Juga menuliskan hasil pengamatan yang tentunya telah kita lakukan. Dan setelah menuliskan hasil pengamatan, tentunya kita akan memaparkan karya dan melakukan diserminasi. Penumbuhan budaya literasi tentunya dimulai dari lingkungan fisik sekolah, sosial emosional. Untuk literasi coach atau pendampingan literasi, bisa dengan klub membaca, pengamalan pembelajaran yang menyenangkan. Untuk lingkungan yang kaya literasi, kita bisa memikirkan bagaimana sih buku dikurasi, bagaimana sih buku dijenjangkan, bagaimana buku seharusnya ditata, dan bagaimana buku dikelola. Pada sesi ketiga hari ini kita mengetahui tentang konsep dasar numerasi dari pemaparan Bapak Diki Nato Afiah NG. Yang pertama yaitunya miskonsepsi pada numerasi, yaitu numerasi hanya istilah lain dari matematika, numerasi hanya tentang angka, numerasi yang hanya dikembangkan di jenjang pendidikan dasar. Ada juga untuk mengembangkan kemampuan numerasi, peserta didik maka dibutuhkan kelas numerasi. Untuk mengembangkan kemampuan numerasi, peserta didik, guru cukup memberikan soal cerita yang kontekstual. Dan juga kemampuan numerasi peserta didik merupakan tanggung jawab sepenuhnya guru matematika. Kemudian kita akan berbicara tentang konsep dasar numerasi, di mana numerasi ini ialah kesadaran akan adanya penggunaan matematika. Numerasi juga diistilahkan dengan literasi numerasi. Nah, numerasi sebagai literasi matematik merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam pengaplikasian pengetahuan dan keterampilan matematika dalam hal kontekstual. Bagaimana sih bentuk dari orang yang numerat nih? Yaitunya nyaman dengan matematika dan numerasi, kemudian percaya diri, penilaian kritis, serta bisa mengaplikasikan. Nah, untuk numerasi lintas mata pelajaran, yang pertama kita identifikasi dulu tuntutan numerasi, kemudian rancangan pengalaman, dan kesadaran terminologi. Harus kita tanamkan bersama bahwasanya semua guru bertanggung jawab untuk pengembangan numerasi. Tuntutan numerasi. Yang pertama, contohnya nih pada pembelajaran seni, yaitunya ada desain produk, menggunakan pola dan barisan, ketepatan pengukuran dan sense bentuk, ukuran, dimensi, dan perspektif, mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data yang berhubungan dengan perilaku pengguna. Pada bahasa asing, yang pertama menggunakan dan memahami pola, urutan, dan hubungan dalam bahasa asing, mengembangkan pemahaman konsep seperti waktu, jumlah, dan ruang dalam praktik budaya yang berbeda, dan kemudian matematika dalam sekolah, yaitunya terstruktur,
prosedural, lebih banyak hitung-hitungan, adanya pemecahan masalah, masalah sering tidak relevan dengan kehidupan nyata. Semua informasi yang diberikan cukup dan digunakan membutuhkan strategi yang sudah diketahui sebelumnya. Model matematika seringkali sudah diberikan. Peserta didik diajarkan konsep tertentu, kemudian diberikan latihan. Matematika luar sekolah. Nah, bentuknya ini tidak terstruktur, membutuhkan penalaran, dan tidak selalu tahu prosedurnya, pemecahan masalah, dan masalah ini lebih banyak yang memang relevan dengan kehidupan. Juga informasi bisa kurang, bisa lebih dari yang dibutuhkan, serta membutuhkan strategi yang belum tentu diketahui sebelumnya, membutuhkan memodelkan dengan matematika. Konsep bisa beragam dan bercampur. Bagaimana nih tentang asesmen literasi dan numerasi, konsep dasar literasi maupun konsep dasar dari numerasi? Tentunya materi ini sangatlah bermanfaat nih untuk kita dan untuk hal-hal yang tentunya banyak yang kita belum ketahui nih. Jadi tahu nih apa sih miskonsepsi yang mungkin sudah kita lakukan ataupun kita sudah terpapar nih, agar kita tidak mengulangi miskonsepsi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.